Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pengantar seperti biasa, ada sebuah makalah man amana billahi wa rasulihi, barang siapa yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa talaba halalan takhfifan li ahlihi, dan setelah orang tersebut beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mencari rizki di dunia ini dengan halal dalam rangka untuk meringankan kebutuhan keluarganya. Wa yusallu ma'al jama'ati, dan mereka orang tersebut sholat dengan berjamaah. Karena ya'ti yaumal qiyamati muniron, maka orang tersebut nanti datang di hari kiamat, di hari pembalasan, muniron, dengan tubuh dan wajah yang bersinar. Ya,
ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta ala sirati nadiron, sampai dia akan masuk ke dalam surga. Orang itu kan masuk ke dalam surga mesti melalui sirat, mesti melalui sirat. Nadiron, ketika orang tersebut melewati sirat, nadiron dengan dipantau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini ada kalimah wa yusallu ma'al jama'atin, sholat dengan berjamaah. Meskipun orang tersebut masih mau melaksanakan kebiasaan buruknya yang bersifat bukan masalah ibadah. Orang tersebut kadang dia sibuk dengan HP-nya, lalai dengan zikirnya, itu kan sebuah dosa. Orang tersebut mungkin sibuk dengan ngobrolnya di pos kampling sambil main gaple, itu kan bukan ibadah dan itu merupakan dosa. Tapi Bapak Ibu, kalau orang tersebut sholatnya berjamaah, sekali sholat dia mendapatkan pahala 27, karena sholat jamaah ikhlas atau tidak ikhlas, khusyuk atau tidak khusyuk, salah atau benar, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tersebut karena kebiasaan buruknya mendapatkan dosa, satu hari itu 10 dosanya, maka dengan satu kali sholat dia mendapatkan pahala sholat 27, maka dia masih punya susuk, kata orang Jawa, masih punya kembalian pahala 15 pahala. Makanya orang yang seperti ini, meskipun dia bukan abid, bukan ahli ibadah, meskipun dia masih melaksanakan dosa, maka kalau sehari semalam 5 waktu, sholat jamaah 5 kali, 27 kali 5 berapa? 114. Jadi orang ini mesti punya sisa pahala. Karena dia punya sisa pahala, nanti ketika di padang mahsyar, setelah dihisab terus ditimbang melalui mizan, pasti lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Itu makanya makalah ini senantiasa saya baca di setiap pengajian saya. Sholatlah berjamaah, karena nanti di padang mahsyar itu berat, urusan kita banyak di sana. Jangan dikira setelah kita mati bebas dari masalah. Justru ketika kita sudah mati, kita akan banyak menghadapi masalah, diawali dengan pertanyaan mungkar nakir. Disitulah ketentuan kita aman ke depannya ke surga atau ke neraka, ketika ditanya mungkar nakir. Lah ketika kita mati tidak punya bekal, sholatnya sendiri di rumah, sementara sholat di rumah pahalanya 1, dosa yang kita laksanakan tiap hari berapa? Tekor ibu-ibu, tekor gitu. Kalau pahala kebaikan kita tekor, tentu kita nggak bisa ditanyain malaikat mungkar nakir. Ketika kita tidak bisa jawab, ditanya oleh mungkar nakir, sudah jelas address kita adalah neraka. Itu makanya
jangan pernah sepelekan sholat berjamaah. Dengan kita bekerja sesibuk apapun, bisa kita melaksanakan sholat berjamaah walaupun tidak harus ke masjid. Di perusahaan kita cari teman 2 atau 3, ayo bro kita sholat berjamaah ya. Mungkin itu pengantar dari kajian kita ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang tekor, keburukan kita lebih banyak daripada kebaikannya ya. Selanjutnya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi Lebaran Haji, sedikit saya akan menerangkan masalah kurban bagi yang tidak ditakdir pergi haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita berkorban. Karena apa? Korban itu pelaksanaannya bareng dengan orang yang pergi haji di Mekah ketika wukuf di Padang Arafah. Wukuf itu adalah miniatur Yaumil Hasri atau hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Manusia itu ketika dibangkitkan dari alam kubur, dia tidak punya apa-apa kecuali amal solehnya dan kecuali mempunyai anak-anak yang soleh ya. Begitulah orang yang wukuf di Padang Arafah, semuanya pakai pakaian ihram yang sama. Di rumah dia punya mobil mewah Alphard, nggak dibawa di sana. Sama dengan orang yang tukang sapu atau tukang bangunan. Di sana di Padang Arafah dia seorang presiden, sama dengan orang cleaning service yang di sini. Gak ada bedanya ketika orang tersebut sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya takwanya lah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya amalnya lah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah nanti kita di padang mahsyar. Gak peduli engkau itu kepala bagian di perusahaan, gak peduli engkau itu pemimpin di perusahaan, gak peduli engkau itu wali kota atau gubernur, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua sama. Bahkan ketika dia menjadi pemimpin tapi tidak amanah dengan kepemimpinannya, maka hisabnya akan menjadi berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Saya terangkan, ini saya membawa kitab tafsir Al-Quran yang bernama Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini, Jalalain itu maknanya jalal, dua jalal. Kenapa dua jalal? Kitab ini dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ketika beliau menafsiri Al-Quran ini baru sampai separuh juz 15, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kitab ini diteruskan pengarangannya oleh adiknya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dari Al-Baqarah sampai juz 15. Makanya dinamakan Jalalain, karena yang mengarang kitab ini dua jalal, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Inna a'toina, sesungguhnya aku Allah, kata Allah, a'toina telah memberikan
sebuah fasilitas atau kebutuhan kepadamu, kal kautsar, seperti telaga kautsar. Apa maknanya kalau Allah mengumpamakan kebutuhan kita ini seperti telaga kautsar? Telaga kautsar itu nahrun fil jannati, sebuah sungai yang ada di surga, ya. Hafatahu min dahabin, dasar sungainya tersebut dari emas. Ketika orang sekali minum air tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya. Sama ketika kita sudah dilahirkan jebrol di muka bumi ini, maka Allah telah menyiapkan kebutuhan manusia tersebut sampai mati tidak akan pernah habis. Makan kita, tempat tinggal kita, pakaian kita sudah Allah siapkan semua, tinggal kita mencarinya saja. Sebelum manusia tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jatah kebutuhan di dunia ini masih tetap ada. Ketika jatahnya di dunia ini sudah habis, maka dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Anugerah pemberian Allah ini melimpah ruah, cuman bagaimana cara kita menggali atau mencarinya. Bagi yang kita ditakdir miskin, berarti kita belum pandai dalam mencari kekayaan Allah. Ketika kita ditakdir kaya, berarti kita pandai dalam menggali atau mencari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita miskin, jangan menyalahkan Allah. Itu artinya ilmu kita kurang untuk mencari kehidupan di dunia ini. Salahkan kita sendiri. Kenapa dulu waktu muda nggak mau belajar untuk mencari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba tengok orang yang berilmu, dia dokter, hanya bawa senter kecil dan palu, di senter mulut kita, diketok-ketok lutut kita. Ini penyakitnya osteoporosis katanya, tulang bapak ibu sudah mau kropos. No, tengok di mulutnya, lidahnya sudah mau putih. Obatnya ini, biayanya 1 juta. Hanya nengok doang 1 juta. Lah tukang bangunan kerja dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore, kepanasan, kehujanan, yang kulitnya putih berubah menjadi coklat, coklat berubah menjadi hitam gelap karena kena panas. Upahnya cuma 150.000. Itu salah siapa? Salah dia, nggak mau belajar ketika muda. Jangan pernah menyalahkan Allah, ya, karena Allah sudah menyiapkan kebutuhan kita di muka bumi ini. Tinggal bagaimana cara kita untuk mencarinya. Itu makanya dulu ketika saya muda, umur dari 10 tahun, bapak saya tuh kejamnya minta ampun. Kalau enggak belajar enggak dikasih makan, bahkan enggak boleh masuk rumah. Ya, dari jam 7 pagi harus ke sawah sampai jam 11. Jam 11 harus kursus belajar untuk menggali dunia. Sampai jam 1. Jam 1 wajib masuk pesantren. Sampai subuh lagi. Begitu terus. Ketika aktivitas ini tidak disiplin, maka kena sanksi, enggak dikasih makan. Akhirnya apa? Mau enggak mau ya harus belajar biar dapat makan, biar boleh masuk rumah. Dan besarnya sekarang bisa saya rasakan. Karena dulu saya tidak sekolah, saya dikursuskan bengkel, kursus jahit, kursus, semuanya dikursuskan.
Makanya serba bisa sekarang. Kalau kita serba bisa, kita bisa nolong orang. Kalau kita nolong orangnya bagus, orang tersebut ridho ngasih upah kita seberapapun. Makanya kerjanya sedikit, duitnya banyak. Itulah orang yang berilmu, pasti diangkat oleh Allah derajat. Nah ini kecilnya main kelereng saja, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, ya sudah tuanya jadi pekerja serabutan. Kalau ada orang nyuruh kerja ya dia dapat duit, kalau nggak ada yang nyuruh ya udah bengong-bengong, makan seadanya. Itu makanya belajar dan belajar ketika masih muda. Ini contoh buat kita, kalau kita punya anak jangan pernah dikasih kesempatan bermain banyak-banyak, belajarlah demi untuk masa depan dia. Ya, karena kemiskinan itu dekat kali dengan kekufuran. Bukan dia kufur keluar dari Islam, kufurnya dia adalah dia mengingkari nikmat Allah. Karena perutnya lapar mau makan gak punya duit, bisa dia menipu orang, bisa dia maling, bisa dia macam-macam untuk mendapatkan makan dari jalan yang tidak halal. Itu makanya kita yang sudah tua-tua begini, perhatikan anak cucu kita, jangan sampai kita mati meninggalkan anak dengan tanpa ilmu dunia dan dengan tanpa ilmu agama dan dengan tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mati tenang, anak-anak kita ahli ilmu, bisa bekerja di dunia, bisa bekerja untuk akhirat. Sholatnya pun dia rajin karena dia berilmu. Tahu Bapak Ibu, kenapa orang-orang ini nggak mau sholat jamaah di masjid? Karena kurangnya ilmu dia. Dianggap sholat berjamaah di masjid itu beban, lagi enak-enak tidur kok suruh ke masjid. Padahal ibu-ibu, kalau kita sholat isya berjamaah dan dilanjutkan sholat subuh berjamaah, maka kita diberi pahala oleh Allah seperti dunia dan seisinya dikasihkan kita semua. Karena nggak nampak, makanya males. Karena kebanyakan manusia ini ibadahnya pedagang. Kalau aku subuhan di masjid, aku dapat apa? Coba saja Pak Imam nih ngumpulin duit setiap sajadah nih 1 juta buat pengumuman dari maghrib. Ibu-ibu warga Arira kalau mau mendapatkan hadiah 1 juta, nanti malam sholat jamaah sampai subuh juga sholat berjamaah. Oh, nggak muat masjid nih, berebut semua. Karena apa? Nampak duitnya. Karena surganya nggak dinampakkan, makanya orang males. Masjid dibangun menghabiskan duit yang jamaah cuma 1 shop saja. Ya, karena dia tidak paham ilmunya. Di sini Allah mengatakan, Inna a'toinakal kautsar, aku telah memberimu nikmat yang tidak ada habis-habisnya di muka bumi ini, ya. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah engkau untuk sang zat yang memberi anugerah tadi, yang memberi kebutuhanmu tadi. Wanhar, dan berkorbanlah. Untuk apa berkorban? Sebagai tanda terima kasihmu kepada Allah, sebagai tanda syukurmu kepada Allah. Kalau engkau telah diberi banyak melimpah ruah kenikmatan di dunia ini. Artinya apa? Mafhum mukhalafah dari ayat ini, siapa yang tidak berkorban maka dia tidak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nggak punya rasa syukur, maka dia akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakan orang nih, kalau lebaran Idul Adha
istiqomah dia, amalannya cuman atuk, beli areng dan beli tusukan sate, itu saja tahun ke tahun. Artinya apa? Dia punya sifat meminta-minta. Bagaimana Allah akan melebihkan rezeki buat kita? Wong bisanya cuman minta-minta. Cobalah nabung. Kalau harga kurban ini 3.500.000 dikalikan setahun, satu hari paling 10 sampai 15.000. Sementara bapak-bapak membeli rokok Sampurna atau Jisamsu yang harganya 25.000 sanggup. Gitu dia bilang, aku kan nggak mampu, nggak punya duit. Itu makanya dikasih nggak mampu terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma paksakan aku harus korban. Korban itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikekehkan, wajib buat Nabi, sunnah buat umatnya, dengan cara setiap kita mendapatkan gaji langsung sisihkan 5%. 5%. Contoh, misalkan kita gajinya 5 juta per bulan, 5%-nya berapa? 250.000. 2,5% untuk zakat mal, 2,5% untuk simpanan amal. Bisa untuk berkorban, bisa untuk membantu orang tua, bisa untuk membantu tetangga yang dia kesusahan. Kalau dia pinjem duit, setiap ada orang datang pinjem, bro, aku susah kali bro, mau bayar lampu gak ada uangnya, tolonglah bantu. Punya kita. Orang yang punya cara seperti ini dijamin dia kaya. 5% nggak banyak, sisihkan saja 5%. Terus ada orang yang mengatakan karena dia ngaji fikih, zakat kan kalau sudah sampai nisabnya. Salah Bapak Ibu. Kalau zakat sekarang nungguin nisabnya zakat kan 45 gram emas. Sekarang emas harganya hampir 3 juta, dikalikan 45 gram, ratusan juta. Keluarkan 2,5%, 12 juta. Oh, ini udah dapat Honda Beat nih. Nggak jadi kalian zakat, karena sayang. Ketika sudah memegang duit tersebut untuk zakat mal 12 juta, setan mulai nyanyi nih. Ngapain kau zakat? Anakmu aja masih keleleran, rumahmu aja masih bocor-bocor. Kalau hujan, udah buatin rumah saja, jangan zakat. Kan nggak wajib, kau miskin katanya. Ini kerjaan setan, Ibu. Kalau kita mau jadi orang kaya, bermentallah seperti orang kaya. Memberi orang kaya tuh jangan meminta, jangan mengharap. Ini proses kalau kita mau dijadikan orang yang cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dititipkan Allah itu dijalankan kewajibannya. Ini latihan untuk menjadi orang kaya. Saya Bapak Ibu dulu pertama kali masuk Batam tahun 99, apa kerjaan saya? Saya menyetak bataku di Kapling Durian Kang Batuaji. Tahu penghasilannya berapa? Oh, sedikit sekali. Tukang nyetak bataku, mau masuk PT nggak punya ijazah, tapi kajian tetap jalan. Ya, zakat tetap jalan, dimanage, diatur keuangan sedikit apapun. Lebaran haji mesti berkorban. Alhamdulillah sekarang proyek itu nggak perlu melobi, nggak perlu buat proposal untuk nyari proyek di pemerintahan. Orang dah datang berbondong-bondong mengasih proyek sampai nolak-nolak.
Itu makanya mulai sekarang yang masih merasa miskin, nggak sanggup korban, paksa agar melaksanakan korban. Sehingga orang-orang kaum duafa, orang fakir miskin, orang anak yatim, janda-janda tua yang sudah tidak bisa bekerja, dia merasakan bagaimana nikmatnya memakan daging sapi atau daging kambing. Kalau dulu saya di kampung, mau merasakan ayam satu potong itu, nunggu ada orang mati 7 hari baru mendapatkan makanan, lauknya ayam. Makanya kalau ada orang mati berkah untuk anak pesantren tuh. Ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti malam makan enak nih. Itulah makanan anak santri. Kalau nggak ada itu, ya udah makan pakai sayur, kadang-kadang intip nasi, dikasih air anget, dikasih garam. Tabiat gagah begini nih, itu makanannya di pesantren dulu. Enggak kurus cacingan gitu, bukan. Karena Allah beri keberkahan. Ya, itu makanya jadilah orang yang punya mental orang kaya, biar hidup kita layak di muka bumi ini. Ya, inna a'toina kal kautsar fasolli, maka sholatlah engkau li rabbika, untuk Tuhanmu. Makanya dikasih kalimatnya li rabbika, bukan lillahi. Rabbun itu artinya zat yang maha memberi, zat yang maha mengatur, zat yang maha mencukupi, itulah Robbi atau Robbun. Walaupun kebanyakan ustadz memaknai Robbun adalah Tuhan. Ini sifat rububiyah, ya. Jadi ketika kita tidak berkorban, maka kita berarti orang yang punya mental orang miskin. Ada salah satu hadis doif, sanadnya nggak jelas. Apa hadisnya? Di sini diterangkan, istafrihu bohayakum fa innaha matoyakum ala sirotin. Perbaikilah, perbagusilah, perbesarlah hewan korbanmu, karena nanti korbanmu itu akan menjadi tunggangan ketika engkau akan menuju surga. Ini hadis doif. Tapi di Al-Quran Allah mengatakan, Rabbi laula akhortani ila ajaring korib fa asaddaqo. Orang dari sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini yang sudah mati, dia merintih, menjerit, minta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku di muka bumi ini meskipun sebentar. Aku akan menyedekahkan apa yang telah engkau berikan. Aku akan menginfakkan semua hartaku. Itu jeritan orang yang sudah mati. Lah kita ini beruntung sekarang masih hidup, artinya kita masih punya kesempatan banyak untuk memberi kepada orang lain. Ya, karena kalau kita bersedekah dari penghasilan kita yang halal, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibadah yang lain, mesti mikir ibadahmu benar atau salah, bacaanmu benar atau salah. Tapi kalau kita menyedekahkan duit penghasilan kita dari halal pekerjaan kita, maka itu pasti menjadi amal baik kita. Itu makanya di dalam Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin
alladzina yu'minu gimana? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa sih orang yang beriman itu? Alladzina yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian hartanya diinfakkan. Artinya apa? Kalau kita tidak menginfakkan sebagian harta kita, kita bukan termasuk orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu, nanti di yaumil mahsyar itu berat sekali, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ngantuk kecapean karena ibadah malam, Nabi Muhammad tidur di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sedang baring-baring di pangkuan Siti Aisyah, Nabi tertidur pulas. Dan Nabi terbangun ketika matanya ketetesan air. Dari mana air itu? Dari air mata Siti Aisyah. Rupanya Siti Aisyah lagi melamunkan pedihnya api neraka. Siti Aisyah yang notabene istri Nabi yang sudah dijamin surga, dia menangis karena membayangkan dahsyatnya api neraka. Kemudian ketika Nabi terbangun berkata dengan Siti Aisyah, "Ma yubkiki, apa yang membuat engkau menangis?" Kata Siti Aisyah, "Aku menangis takut aku nanti tidak selamat ketika melewati Shiratal Mustaqim untuk menuju surga." Terus Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadkuru ahlakum min ahlikum yaumal qiyamati ya Rasulullah?" Hai Rasulullah, apakah nanti engkau ingat kepada anak dan istrimu nanti di yaumil qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi bi talati mawadhi'in inna min ahadin la yadkuru illa nafsah." Demi jiwaku yang berada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa dan raga itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di 3 tempat nanti ketika sudah hari kiamat, orang tidak akan mengingat siapa illa nafsah kecuali dirinya sendiri. Ini Nabi saja nanti di padang mahsyar gak ingat anaknya, gak ingat istrinya kecuali dirinya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti di hari gonjang ganjing padang mahsyar, orang tua nggak ingat dengan anaknya, anak nggak ingat dengan saudaranya, semuanya hanya mengurusi dirinya masing-masing. Kata Nabi, di tempat 3 tersebut manusia tidak akan mengingat anak atau istrinya. Yang pertama, ingdal mizani hatta ya'lamu ibnu Adam yakhifu mizanuhu au yathqal. Manusia tidak akan mengingat siapa-siapa kecuali dirinya ketika menghadapi mizan. Apakah amal baikku lebih berat atau amal jelekku yang lebih berat? Karena Ibu, nanti di padang mahsyar ketika amal kita ditimbang, misalkan 100%
amal jelek kita 50 plus 0,1. Amal baik kita hanya 49 plus 0,01. Itu jelas alamat kita neraka. Itu makanya tadi saya bilang, sholatlah berjamaah biar kita punya kelebihan amal baik. Kalau dosa kita setiap hari saja 20, maka dengan sholat jamaah 1 kali masih kita punya sisa 5. Itu pentingnya sholat jamaah. Karena nanti Nabi saja ditanya sama Siti Aisyah, nanti kalau di yaumil kiamah, apakah engkau ingat kami istri-istri kamu dan anak? Enggak. Di 3 tempat ini aku tidak ingat siapapun kecuali diriku sendiri. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika timbangan amal ini mau ditimbang, berdebar hati ini. Lebih berat mana, amal baik atau amal buruk? Selanjutnya yang kedua, wa indal kitabi hina yuqalu khud ikra kitabahu hatta ya'lamu aina yaqau kitabahu fi yaminihi au fi shimalihi. Ketika kita ingin menerima catatan amal baik kita itu diterima pakai tangan kanan atau tangan kiri. Ketika amal-amal kita diterima dengan tangan kiri, maka jelas address kita adalah neraka. Solusinya apa? Sholat berjamaah dan bersedekah ketika punya kelebihan harta. Dan ini salah kata para ulama. Sedekah ketika punya kelebihan harta itu salah. Harusnya diatur uangmu untuk sedekah sekian persen terkecil. Makanya ketika setiap pagi hari kita nggak sedekah, kita disumpahin oleh malaikat. Ya Allah, bagi orang yang subuh ini tidak bersedekah, maka binasakanlah hartanya. Kan ngeri. Malaikat nyumpahin orang yang pelit, koret alias medit. Dan malaikat mendoakan agar dilipat gandakan harta orang yang bersedekah di pagi hari, walaupun 1000 perak. Itu makanya di rumah kita siapkan kencelengan. Ya, kalau nanti uang belanja 50.000, dicatut 1000, masukin kencelengan, nanti setiap bulan disetor ke masjid. Dengan demikian kita mendapatkan doa dari malaikat. Seluruh malaikat mendoakan, ya Allah, lipat gandakanlah harta orang yang di pagi hari ini sedekah. Di perumahan Taman Raya setiap warga punya kencelengan. Kaleng dikasih lubang sedikit. Nanti setiap bulan ada takmir masjid yang menjemput untuk menolong kita. Biar kita itu menjadi orang yang tangan di atas bukan tangan di bawah terus. Ya, itu yang kedua. Manusia tidak akan ingat dengan siapapun ketika menghadapi catatan amal kita, diterima tangan kanan atau diterima dengan tangan kiri. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inda siratin idza wudi'a bainadh dhuhrai jahannam. Dan ketika ingin melewati sirat, karena sirat itu adanya di atas neraka jahanam. Ini sama ini jalan dari Masar, di sini surga, kita akan melewat, di bawah sini neraka. Di bawah neraka itu ada setan yang pengen jolo kita. Ketika di dunia kita mengerjakan kerjaan yang disuruh setan, setan bilang gini,
kau turun ke sini nemenin aku. Dulu kan kau bekerja atas kemauanku. Dia bawa jolo, dia akan ditarik orang yang sedang lewat ini. Bagi orang yang tidak berkawan dengan setan, maka lancar perjalanan dia dari mahsyar ke surga. Bagi yang ketika di dunia banyak menemani setan, artinya banyak bermaksiat, kena jolo dia. Bisa jadi jatuh kalau amal kita tidak lebih banyak dari maksiat kita. Solusinya apa? Jamaah, ngaji, dan sedekah. Di manage harta kita berapapun dapatnya. Kalau Bapak Ibu bayangkan orang tukang bangunan, orang menyetak batako di hutan, berapa sih penghasilannya? Dia bisa jadi orang kaya kalau dia bisa memanage dari penghasilannya tersebut. Jangan sedekah nunggu gajinya besar, insya Allah sampai mati gak sedekah itu. Pelit ya. Itu makanya alhamdulillah dengan ceramah-ceramah kajian seperti ini, peningkatan korban di Taman Raya melewati hampir 30 sapi. Sekarang saja masih jauh lebaran haji sudah mendapatkan 20 sapi. Masih ada waktu, gember terus pengajiannya. Untuk apa? Untuk menolong warga biar berkorban, biar nanti kalau timbangan kebaikannya lebih berat, lancar dia melewati Shiratal Mustaqim. Sudah Isra? Bapak Ibu rahimakumullah, karena sudah masuk Isra, saya akhiri kajian pada pagi hari ini dan mohon maaf apabila kata-kata saya ini banyak menyinggung Bapak Ibu. Sekali lagi, saya ini bukan ustadz hebat, nggak pernah belajar ke luar negeri atau ke Mesir. Saya hanya belajar di pesantren kampung, maka dimaklumi kalau bahasa saya agak kampungan, bloko suto kata orang Jawa. Apa yang nengok di kitab ya itu yang dikatakan, nggak bisa mengolah kata-kata lain dengan para pendakwah atau ustadz yang punya gelar LC atau MA. Ya mohon maaf, inilah adanya saya dan inilah bisa saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, saya akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.